Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam rangka pelaksanaan seminar proposal. Yang saya hormati tim penguji, Dr. Sandi Kusasi, MM MKOM selaku penguji 1, Dr. Susanti MK Eskom MKOM selaku penguji 2, dan Bapak Irawan Wingdes SEMM selaku penguji 3. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan outline skripsi saya dengan judul Perancangan Sistem Informasi Point of Sale berbasis web pada DD Swestor Kuburaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irfan Susanto dengan NIM 221103813, Program Studi Sistem Informasi dengan peminatan Enterprise Information System. Dengan adanya pelaksanaan seminar proposal ini, saya berharap dapat memperoleh masukan dan saran dari Bapak Ibu selaku tim penguji, yang dimana saran dan masukan dari Bapak Ibu dapat bermanfaat dalam menyempurnakan proposal penelitian ini ke tahap selanjutnya. Poin yang pertama yaitu latar belakang, yang dimana DD Swestor yang bergerak di usaha retail berfokus pada penjualan sepatu yang berada di Jalan Abdurrahman Wahid, Kuburaya. Nah, DD Swestor menjual berbagai jenis dan merek sepatu yang ditawarkan pada toko. Kemudian dalam operasionalnya, DD Swestor hanya memiliki satu orang staf yang merangkap seluruh pekerjaan operasional, mulai dari melayani pembeli, mengecek ketersediaan stok, mencatat transaksi, hingga melakukan rekapitulasi laporan penjualan. Dan kemudian kendala-kendala atau permasalahan yang ada pada DD Swestor ini, yang pertama yaitu pencatatan transaksi masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku tulis dan alat tulis. Hal ini menyebabkan kurangnya efektivitas terhadap rentannya kerusakan ataupun kehilangan ataupun kesalahan dalam mencatat. Kemudian ketiadaan sistem pencatatan barang yang terintegrasi. Nah, hal ini menyebabkan sulitnya toko dalam mengecek barang yang tersedia maupun tidak tersedia, karena harus langsung mengecek ke bagian gudang. Kemudian keterbatasan metode pembayaran yang disediakan. Nah, jadi di sini yang tersedia hanya pembayaran cash dan melalui transfer bank tertentu. Jadi belum ada sistem yang seperti QRIS dan lain-lain. Kemudian keterbatasan dalam penyediaan bukti transaksi. Nah, jadi di sini belum adanya bukti transaksi berupa nota maupun struk pembelian. Hal ini menyebabkan kurangnya efektivitas dan keprofesionalan toko, yang dimana nantinya apabila diperlukan itu sangat sulit untuk didapatkan bukti transaksi. Kemudian manajemen diskon serta pencatatannya, yang dimana di sini manajemen diskon masih dilakukan dengan cara memberikan diskon pada produk yang sulit terjual. Kemudian solusi yang saya tawarkan di sini yaitu dengan merancang dan mengimplementasikan sistem informasi point of sale berbasis web yang dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, dapat berlangsung dengan lebih cepat dan akurat. Pemilik toko dapat memperoleh laporan penjualan secara otomatis dan pengelolaan stok menjadi lebih efisien. Kemudian penyediaan nota ataupun struk pembelian digital ataupun cetak, kemudian konfirmasi pembayaran digital, serta menggunakan barcode QRIS maupun transfer bank. Kemudian fitur-fitur yang ingin saya buat. Yang pertama ada fitur pencatatan transaksi penjualan, yang dimana memungkinkan penyimpanan data transaksi ke dalam basis data serta pembuatan laporan penjualan harian, mingguan, dan bulanan secara sistematis. Kemudian fitur pencatatan dan pembaruan stok otomatis, sehingga informasi ketersediaan barang dapat diakses dengan lebih cepat, akurat, dan real time. Kemudian fitur bukti transaksi dalam bentuk digital dan cetak, yang dimana nota pembelian dapat dikirimkan secara elektronik atau dicetak langsung untuk meningkatkan profesionalitas dan kemudahan administrasi toko. Kemudian fitur konfirmasi pembayaran digital, yang dimana termasuk pembayaran non-tunai seperti QRIS maupun transfer bank, guna meningkatkan kenyamanan pelanggan dan daya saing toko. Kemudian terakhir yaitu fitur pengelolaan diskon, yang dimana memungkinkan pengaturan program promosi berbasis data seperti potongan harga berdasarkan kategori produk tertentu. Selanjutnya yaitu perumusan masalah, yang dimana di sini permasalahan pada penelitian ini berfokus pada bagaimana menghasilkan rancangan sistem informasi point of sale berbasis web pada DD Swestor. Kemudian pembatasan masalah, yang dimana di sini penelitian ini tidak membahas pengadaan barang maupun distribusi barang, pemeliharaan sistem, karena hanya berfokus pada fungsi utama sistem, yaitu sistem pencatatan transaksi penjualan secara digital, sistem pengelolaan stok terintegrasi, kemudian penyediaan bukti transaksi digital dan cetak, konfirmasi pembayaran digital, fitur pengelolaan laporan diskon, akses informasi, laporan bagi pemilik toko.
Kemudian untuk ruang lingkup penelitian ini merancang sistem POS berbasis web untuk DDSW Store guna meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan pada DDSW Store. Kemudian pengembangan ini dilakukan menggunakan Django dan MySQL dengan perancangan yang melibatkan UML untuk memastikan setiap fungsi sesuai kebutuhan. Kemudian metode yaitu SDLC model waterfall digunakan melalui tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Pengujian menggunakan black box testing untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai spesifikasi, ditambah evaluasi penggunaan melalui kuesioner untuk menilai kenyamanan dan kinerja sistem. Selanjutnya ada tujuan, yang dimana tujuan dari penerapan point of sale dalam penelitian ini adalah untuk merancang sistem POS berbasis web pada DDSW Store yang mampu meningkatkan efisiensi operasional toko. Dengan adanya penerapan sistem ini, diharapkan proses pengelolaan transaksi dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan akuntabel, guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam operasional toko. Kemudian untuk manfaat penelitian, yaitu bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pengetahuan dan wawasan baru mengenai perancangan sistem informasi point of sale berbasis web, terutama dalam konteks peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis retail. Kemudian bagi DDSW Store, penerapan sistem informasi point of sale berbasis web ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi toko, terutama dalam peningkatan efisiensi operasional, pengelolaan stok terintegrasi dan real time, kemudian pengambilan keputusan yang akurat, serta meningkatkan pelayanan dan profesionalitas toko. Baik untuk landasan teorinya, yaitu ada sistem informasi, point of sale, perancangan sistem informasi, perancangan teknologi informasi, perancangan database, MySQL, normalisasi, bahasa pemrograman Python, sistem development lifecycle atau SDLC, kemudian Unified Modeling Language atau UML, kemudian terakhir pengujian dengan black box. Untuk penelitian terdahulu, yaitu ada dari Dea Erlinda Teddy Salim, David Gusti Saripudin, Sandiko Sasi, Idewa Ayu Eka Yuliani, jurnal yang diterbitkan pada tahun 2023 yang berjudul Implementation of Point of Sales Using Laravel Framework on Matahari Motor. Kemudian ada dari Riko Pratama, Susanti Margareta Kuai, kemudian Budi Susilo, jurnal yang diterbitkan pada tahun 2015 yang berjudul Penggunaan Metode Waterfall dalam Sistem Informasi POS pada Toko Anugerah Ponsel Pontianak. Terakhir ada dari Gusti Saripudin dan Sandiko Sasi, jurnal terbitan tahun 2015 yang berjudul Perancangan Aplikasi Point of Sale dalam Pemesanan Menu Restoran. Baik, kerangka pemikiran di sini yaitu diawali dengan mulai, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada identifikasi masalah, pengumpulan data, metode analisis dan perancangan atau sistem development life cycle. Kemudian ada pemodelan sistem yaitu menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Selanjutnya profil DDSW Store Kuburaya, yang dimana telah saya sampaikan sebelumnya bahwa toko ini beramat di Jalan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan memulai usahanya pada Januari 2025. Operasionalnya setiap hari mulai dari hari Senin hingga Minggu, dari pukul 9 pagi hingga jam 9 malam. Kemudian juga ada visi dan misi. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi DDSW Store Kuburaya, yang dimana ada pemilik toko, bagian pelayanan, kasir, dan gudang. Kemudian untuk tata laksana sistem berjalan, ini adalah prosedur penjualan, dan ini prosedur persediaan produk, dan ini prosedur laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu bentuk penelitian dan metode penelitian, yang dimana penelitian ini menggunakan bentuk studi kasus. Kemudian metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah Design Science Research. Kemudian metode pengumpulan data, yang dimana ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan observasi untuk mengidentifikasikan alur bisnis pada sistem operasional yang diterapkan di toko DDSW Store. Kemudian untuk data sekundernya, dalam penelitian ini data sekunder digunakan meliputi profil DDSW Store, struktur organisasi, visi misi, uraian tugas dan tanggung jawab, serta berbagai laporan yang dihasilkan oleh masing-masing bagian. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, yang dimana observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas operasional. Kemudian untuk wawancara, yang dimana wawancara dilakukan dengan karyawan toko menggunakan pendekatan semi terstruktur
untuk memperoleh informasi mengenai proses penjualan, pengolahan persediaan, penerapan SOAP, serta strategi peningkatan produktivitas. Kemudian studi dokumentasi yang dimana dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data pendukung mengenai struktur proses bisnis, DD store termasuk laporan stok, barang, laporan transaksi penjualan, serta laporan keuangan. Dan terakhir yaitu metode pengujian, yang dimana di sini metode pengujiannya yaitu menggunakan black box testing. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu selaku tim penguji. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan saya siap menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.